Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Peri Alamsah. Ana talibun bi tarbiyatil lughatil arabiyyah bi Jamiatil Jambi. Naam mubashara faqat. Baik, saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh dosen yaitu mata kuliah Balaghah Ma'ani dengan tema yaitu membuang dan menyebutkan musnad ilaih. Pengertian musnad ilaih. Musnad ilaih secara leksikal, musnad ilaih bermakna yang disandarkan kepadanya. Sedangkan secara terminologi, musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khobar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasi. Dalam pengertian lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan. Menyebut musnad ilaih. Setiap kata yang menunjukkan suatu makna dan dalam susunan kalimat patut disebutkan untuk menyampaikan makna yang dimaksud. Oleh karena itu, maka musnad ilaih wajib disebutkan sekira tidak ada hal atau karinah yang menunjukkan jikalau dibuang. Ada beberapa alasan yang menuntut dijelaskannya musnad ilaih, yaitu yang pertama untuk menjaga keasliannya. Yang kedua itu kehati-hatian guna untuk kemungkinan ada kesalahpahaman apabila manakala dibuang musnad ilaihnya, karena lemahnya pendukung yang ada pada karinahnya, atau lemahnya untuk memberi pemahaman yang memadai kepada orang yang diajak bicara. Alasan yang ketiga yaitu terhadap lawan bicara yang lemah pendengarannya, maka terhadapnya itu segala sesuatu harus jelas dan terang. Dan ada pun alasan yang keempat yaitu untuk menjelaskan apa yang dibicarakan. Al-zikr secara leksikal bermakna menyebut, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah al-zikr adalah menyebut musnad ilaih. Al-zikr merupakan kebalikan dari al-harz. Dalam praktek bahasa, al-zikr mempunyai beberapa tujuan, yaitu al-idhah wa al-takrik, yaitu menjelaskan dan membedakan. Penyebutan musnad ilaih pada suatu kalimat salah satunya bertujuan untuk menjelaskan subjek pada suatu nisbah. Jika musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak ada muncul kekhususannya. Misal contoh, man muhadir, siapa yang hadir, Muhammad muhadirun sebagai jawabannya, artinya ada muncul kesan kekhususannya. Yang kedua yaitu bawah al-muhattab, yaitu menganggap muhattab tidak tahu. Mutakallim yang menganggap muhattab tidak tahu apa-apa, ia akan menyebut musnad ilaih pada suatu kalimat yang diucapkan. Dengan menyebut musnad ilaih, muhattab mengerti fa'il, mubtada, atau fungsi-fungsi lain yang dimaksud musnad ilaih. Yang ketiga yaitu senang menyebutnya, yaitu talazzuz, yaitu senang menyebutnya. Seorang mutakallim yang menyenangi sesuatu, ia pasti akan menyebutnya. Sebagai mana pepatah mengatakan, man ahabba say'an kasura zikruhu. Barang siapa yang menyenangi sesuatu, ia pasti akan sering menyebutnya. Jikalau mutakallim menyenangi muhattab, ia pasti akan menyebutnya dan tidak akan membuangnya. Dan kemudian itu membuang musnad ilaih. Membuang musnad ilaih, dalam pembahasan ini kita dapat mengerti bahwa tidak menyebut musnad ilaih adalah lebih fasih daripada menyebutnya. Diam tidak berfaedah lebih bernilai dalam memberikan faedah. Tidak mengucapnya dan tidak menjelaskannya justru lebih menjelaskan. Dan adapun keutamaan dasar dalam membuang musnad ilaih dengan berbagai macamnya adalah dalam kalimat harus ada hal yang menunjukkan terhadapnya. Jika tidak, maka membuang musnad ilaih itu malah mengaburkan atau menjadi teka-teki yang tidak jelas. Di antara syarat membuang musnad ilaih yang baik ialah apabila musnad ilaih yang dibuang itu jelas, maka hilangnya kebaikan dan keindahan yang ada dalam kalimat
dan keindahan itu malah kembali menjadi tidak baik bila tidak ada persesuaian antar bentuk semula dan setelah dibuang. Al-harz secara leksikal bermakna membuang, sedangkan maksudnya dalam terminologi ilmu balaghah adalah membuang musnad ilaih. Al-harz merupakan kebalikan dari al-zikr. Dalam praktik bahasa, al-harz mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk meringkas atau karena sempitnya konteks kalimat. Yang kedua yaitu terpeliharanya lisan ketika menyebutkannya. Contoh, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pada ayat yang telah saya sebutkan terdapat lafaz yang dibuang, yaitu hiya, yang kedudukannya sebagai musnad ilaih, dan adapun kalimat lengkapnya tadi yaitu hiya narun hamiyah. Yang ketiga yaitu li al-hujnah atau merasa jijik jika menyebutkannya. Jika seseorang merasa jijik menyebutkan sesuatu, apakah nama orang atau benda, ia pasti tidak akan menyebutkannya atau mungkin menggantikannya dengan kata lain yang sebanding. Yang keempat yaitu li al-ta'mim, yaitu generalisasi. Membuang musnad ilaih pada suatu kalimat yang mempunyai tujuan untuk menggeneralkan pernyataan. Suatu pernyataan yang disebut subjeknya secara jelas akan menimbulkan kesan bahwa pesan itu berlaku untuk umum, yaitu untuk orang banyak. Yang keempat yaitu ikfau al-amri al-ghairi al-muhattab, yaitu kadang-kadang seseorang mutakalim ingin merahasiakan musnad ilaih kepada selain orang yang diajak bicara, yaitu muhattab tadi. Untuk itu ia membuang musnad ilaih sehingga orang lain tidak mengetahui siapa subjeknya. Maka jadi kesimpulan yang telah saya jelaskan adalah musnad ilaih secara leksikal bermakna menyandarkan kepadanya, sedangkan secara etimologi musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khobar. Menyebut musnad ilaih pada suatu kalam mempunyai beberapa tujuan, yaitu menjelaskan dan membedakan, menganggap muhatab tidak tahu dan senang menyebutnya. Sedangkan membuang musnad ilaih bertujuan untuk meringkas atau karena sempitnya konteks, terpeliharanya lisan ketika menyebutnya, merasa jijik menyebutnya, untuk generalisasi dan menyembunyikan sesuatu kepada selain mukhatab. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, syukran kasiran, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.